Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Sabtu 13 November 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS menuai kontroversi karena dituding melegalkan zina. Pro kontra ini pun muncul terkait dengan hal tersebut. Muhammadiyah meminta Permendikbud Ristek tentang PPKS ini dicabut. Salah satu alasan yang dikemukakan Muhammadiyah adalah adanya pasal yang dianggap bermakna terhadap legalisasi seks bebas di kampus. Sikap Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Diklitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu dituangkan dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Senin 8 November 2021. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis Diklitbang Linskol Arsyad dan Sekretaris Muhammad Sayuti. Kritik juga datang dari anggota Komisi 10 DPR RI, Ledia Hanifah Amalia. Politisi PKS ini menyayangkan bahwa beberapa muatan dalam isi peraturan menteri ini jauh dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan dia menuding Permendikbud ini cenderung mengarah pada nilai-nilai liberalisme. Nah, pemirsa, apakah Permendikbud PPKS legalkan zina? Apa dampak peraturan tersebut bagi generasi muda kita, serta mengapa aturan tersebut bisa terbit, dan apa ini semangat di balik aturan tersebut? Nah, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Fakih Syarif dari Forum Dokter Muslim Peduli Negeri. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Aziz. Sehat ini Bung Fakih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sehat semuanya. Okay? Alhamdulillah. Baik, langsung saja ini Bung Fakih terkait dengan Permendikbud Ristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini. Ini kan menuai polemik ya, lantaran dinilai melegalkan seks bebas. Nah, menurut Anda betulkah hal tersebut itu demikian, dan apa ini kritik Anda dengan hadirnya peraturan tersebut ini? Ya, peraturan ini sebenarnya maksud hatinya Mas Aziz, ini ingin mencegah, mengatasi kekerasan seksual. Nah, tetapi yang terjadi malah mengundang apa? Kontroversi. Ya, Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 yang nanti selanjutnya bernama Permen PPKS. Ya, PPKS itu adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Lah, kenapa kok timbul kontroversi? Jadi maksud hatinya itu ingin mencegah sebenarnya untuk mengatasi kekerasan seksual. Kontroversinya di mana? Itu tadi sudah banyak disebutkan oleh Majelis Ormas Islam, misalnya dia menilai permen tersebut secara tidak langsung melegalkan zina di lingkungan kampus. Kemudian Muhammadiyah juga menentangnya. Bahkan Ketua Bidang Fatwa MUI, Mas Asrorun Ni'am, Dr. Asrorun Ni'am juga mengatakan seharusnya seluruh aturan mestinya mengedepankan nilai-nilai agama. Tadi sudah disampaikan apa saja yang menjadi kontroversi permen PPKS ini. Kalau kita melihat yang menjadi kontroversi yaitu ada di pasal 5 ya. Di situ ada masalah consent atau persetujuan korban. Itu ada dalam pasal 5. Jadi pasal itu hanya mengatur kekerasan seksual tanpa persetujuan korban. Artinya, jika terjadi tindakan seksual dengan persetujuan korban atau tahu sama tahu, suka sama suka, maka tidak termasuk pelanggaran. Maka inilah yang sebenarnya menjadi dasar bahwa Permen Mendikbud ini sedang melakukan legalisasi zina di dalam aturan tersebut. Ini yang kemudian dikritisi. Kemudian dijawab oleh PLT Dirjen Pendidikan Tinggi, ya, Kemendikbudristek, Profesor Nizam, ya, namanya Nizam, mestinya tahu aturan. Beliau mengatakan anggapan tersebut timbul karena salah persepsi katanya, sudut pandang. Beliau mengatakan tidak ada satupun
kata di dalam permen PPKS ini yang menunjukkan bahwa permen Kemendikbudristek ini memperbolehkan perzinaan. Dia mengatakan tajuk awalnya sajalah pencegahan, bukan pelegalan. Nah, ini sebagaimana siaran persnya, keterangan tertulisnya. Teman-teman sekalian, memang di dalam aturan tersebut tidak ada kalimat langsung yang menyatakan melegalkan zina. Hanya saja beberapa ulama, beberapa ormas Islam, Muhammadiyah, praktisi pendidikan yang peduli terhadap persoalan anak bangsa ini, di situ ada penyematan kata konsen tadi itu, ada persetujuan korban yang termuat di dalam aturan tersebut. Dan inilah sebenarnya yang disebut dengan pintu liberalisasi seks bebas. Nah, kita ketahui bersama pintu utama merebaknya zina itu adalah karena liberalisasi itu sendiri, yang itu lahir dari akidah sekularisme. Saya lihat IG-nya Mardani Alisera, Dr. Mardani juga mengatakan hal yang sama. Jadi bahkan yang nggak setuju ini kan diputar balikan oleh buzzer-buzzer itu, malah dituduh setuju terhadap tindakan kekerasan. Tapi coba lihat aturan di pasal 5 tadi itu. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, biang keladinya aturan-aturan yang melegalkan perilaku seks ini sebenarnya adalah berangkat dari pemahaman tadi, sekuler tadi, yang sudah terlalu mengakar di dalam dunia pendidikan. Sehingga kemudian rumusan permen tadi yang melegitimasi kata konsen tadi, adanya perizinan tadi, jadi tanpa persetujuan korban, jika ada persetujuan korban ada masalah kalau gitu. Maka dalam arti sekularisme ini memang sedang menyebar luas di kalangan akademis, di kalangan intelektual kita, bahkan masuk di dalam elemen-elemen masyarakat. Demikian, Mas Aziz Rahmat. Ini duduk persoalannya di situ. Jadi lebih-lebih di pasal 5 tadi itu. Ya, baik Bung Fakih. Jika memang semangat di balik pembentukan Permendikbud 30 tahun 2021 seperti itu, lantas apakah peraturan ini efektif di dalam mencegah terjadinya lebih banyak korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya di kampus ini, Bung Fakih? Nah, kalau di pasal 5 itu ada kata-kata itu, maka pertanyaannya bukan malah efektif, malah melegalkan pergaulan bebas, melegalkan zina. Jadi gini, seandainya aturan ini direvisi atau dicabut, ya tidak menutup kemungkinan hal yang sama akan berulang gitu. Selama negeri ini masih menerapkan sekularisme di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut saya justru lembaga negara seharusnya terdepan ini menjaga moralitas, menjaga perilaku generasi. Nah, kok mengapa malah memberi peluang liberalisasi, menyuburkan di lingkungan kampus? Sementara mahasiswa justru terjejali dengan arus deradikalisasi sekarang ini yang sangat gencar belakangan ini. Jadi mahasiswa yang ingin berubah menjadi lebih religius, ingin berubah menjadi lebih baik, lebih islami, malah dicurigai benih radikalisme. Ini kan tidak karu-karuan ini. Misalnya beberapa waktu lalu kan isu radikalisme ini menyasar kampus yang misalnya ciri-cirinya good looking, pikirannya radikal, gemar ikut pengajian, ya pembinaan keislaman, hafal Quran dan semuanya. Padahal ini sesuatu yang baik malah dianggap membahayakan. Maka seharusnya teman-teman sekalian, seharusnya negara ini, jadi persoalannya adalah ketika melihat satu persoalan, itu harus dilihat akar persoalannya di mana. Ternyata akar persoalannya adalah ide liberalisasi ini. Maka kemudian dari akar persoalan ini adalah solusinya adalah solusi ideologis harusnya. Apa yaitu? Yaitu jangan memperlakukan ideologi sekularisme ini. Yang ini justru malah membahayakan negeri, bahkan ini carut-marutnya pendidikan kita ini enggak. Jadi tadi niatnya sih baik tadi, ya tadi dalam rangka untuk mencegah tadi, tetapi ternyata ketika menetapkan peraturan tadi itu, permen tadi itu ternyata berangkat dari sebuah ide liberalisme sehingga kemudian menjadi peluang tadi, menjadi peluang terbukanya, saya tadi mengatakan terbukanya legalisasi perzinaan gitu. Sebab kalau di pasal 5 itu dipahami tadi itu, kalau berarti mendapatkan persetujuan dari korban, artinya suka sama suka, tahu sama tahu, berarti tidak ada masalah. Ini sama seperti KUHP ketika dia membicarakan zina, jadi ketika perbuatan itu, ketika
pada usia di bawah umur, maka ini tetapi ketika sudah dewasa dan suka sama suka, maka tidak masuk perzinahan. Bahkan di dalam KUHP masuk di piring, tindak pidana ringan. Wah, ini kacau lagi gitu. Jadi kan, jadi biang keladinya adalah, sekali lagi biang keladinya teman-teman sekalian, ini lahirnya aturan yang melegalkan perilaku seks bebas ini sejatinya sebenarnya berangkat dari pemahaman ide sekularisme tadi, ya, ide liberalisme yang mengakar di dalam dunia pendidikan kita, sehingga muncul rumusan permen yang melegitimasi tadi. Kata konsen tadi itu hasil dari buah dari pemikiran ini. Ya, demikian Mas Aziz. Baik, ini ternyata ngeri juga ya, sekularisme itu memberikan dampak yang cukup membuat kita prihatin ya terhadap perkembangan dari generasi muda kita. Baik Bung, ini lantas kemudian ini pertanyaan berikutnya, mengapa tren kekerasan seksual ini di kampus-kampus di Indonesia ini terus menunjukkan peningkatan? Ironisnya, kekerasan seksual tersebut tidak hanya terjadi di antara mahasiswa, tetapi juga kerap dilakukan oleh oknum dosen maupun karyawan kampus. Lantas kemudian apa solusi yang pas untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan perzinahan khususnya di lingkungan kampus ini, Bung Fakih? Ya, kalau kita ingin benar-benar memotong rantai kekerasan seksual di kampus atau di berbagai tempat yang lainnya, maka jalan yang terbaik adalah memahami dulu akar persoalan kekerasan seksual itu. Nah, akar masalahnya adalah penerapan ideologi sekuler tadi yang melahirkan apa? Akidah sekuler tadi, ideologi kapitalisme yang melahirkan akidah sekuler sehingga terbentuk pemikiran dan perilaku liberal di negeri ini. Maka seharusnya yang harus diberantas itu adalah sistem sekuler liberal itu. Nah, kalau ini permasalahannya dan tahu memberikan solusinya, maka insya Allah akan terjadi perubahan yang luar biasa. Jadi kampus itu tempat kaderisasi, tempat calon pemimpin masa depan. Maka harusnya kampus itu menjadi tempat lahirnya insan-insan yang cerdas. Kalau dalam bahasa saya adalah insan-insan yang sabiqul bil khairat, pelopor kebaikan. Maka kampus itu wadah pembentukan generasi masa depan. Sehingga baik buruknya masyarakat mendatang itu tercermin dari proses pendidikan yang berjalan di kampus. Oleh karenanya tidak selayaknya kampus kemudian terfasilitasi kebijakan yang syarat pemikiran dan nilai-nilai liberal. Jadi sebenarnya nilai-nilai liberal itu yang sekarang terjadi, yang tertanam di kampus-kampus. Dan kampus itu sebagai pusat peradaban masyarakat. Itu bermakna bahwa kampuslah akan lahir sumber daya manusia yang hebat nanti harusnya. Beriman, bertakwa, berkarakter yang mulia. Mereka adalah mata-mata air yang mata-mata air umat yang diharapkan mampu mengalirkan ilmu, mengalirkan manfaat sebagai penggerak kebaikan, ya, penggerak perbaikan dan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kampus tidak mampu mencetak kader-kader masa depan yang tadi saya katakan itu, maka ini bertentangan dengan harapan dan proses kaderasi pemimpin masa depan bangsa. Maka jika kampus ini menjadi peradaban masyarakat modern sudah tercemar, ya, dengan arus budaya, pemikiran liberal, maka dia akan mengalirkan racun itu ke masyarakat. Ya, permasalahan bagi masyarakat di sekitarnya. Dan potensi penyemaran ini akan bukan hanya terjadi akibat dari penyuburan pemikiran liberal, tetapi sistem yang melandasi itulah yang kemudian menyebabkan carut-marutnya dan hancurnya negeri ini. Bukan malah sekarang ditujukan kepada Islam, gitu Mas. Jadi itu akarnya. Maka bagaimana kemudian solusinya, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi ingat, kampus itu adalah tempat mencetak kader-kader masa depan. Maka ini jangan dirusak kan gitu. Ya. Ya, baik Bung Fakih, ini terakhir Bung, karena memang peraturan ini kan sudah terbit ya. Lantas apa ini sikap yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap lahirnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS ini, Bung Fakih? Ya, hari-hari ini masyarakat harus kritis. Forum elemen masyarakat apapun itu, Majelis Ulama Indonesia, Majelis organisasi Islam dan sebagainya, Muhammadiyah, kemudian para forum-forum intelektual harus mengkritisi. Memang harus kayak gitu. Negeri ini sekarang harus muhasabah lil hukam, kemudian kritik yang membangun, karena untuk keselamatan bangsa. Jadi tadi saya mengatakan, maka sikap yang paling baik adalah tetap mengkritisi dan menolak.
Tidak hanya sekedar menolak, tapi kemudian memberikan masukan, seperti apa yang saya sampaikan hari ini. Jadi ketika misalnya rumusan masalah kekerasan seksual itu tidak tepat, maka solusi yang ada juga tidak akan benar, gitu. Oleh karena itu, pencegahan yang paling pas, yang solutif di dalam mengatasi kekerasan seksual adalah mencampakkan tadi ideologi kapitalisme sekuler, lalu menerapkan sistem alternatif lainnya yang lebih sempurna dan ideal, dan itu tidak adalah dari Islam. Karena Islam itu bukan hanya agama ritual, tapi hari-hari ini orang yang mau jadi baik, orang yang mau kembali menerapkan Islam akan dianggap radikal. Wah, ini kacau banget. Padahal Islam adalah konsep kehidupan yang tadi saya katakan memiliki seperangkat sistem yang mengatur kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Dan di dalam lintasan sejarah, dalam sistem Islam terbukti sekali mampu mencetak manusia-manusia yang berperadaban yang unggul, berkepribadian yang mulia, melahirkan ilmuwan yang hebat, dan berdedikasi yang tinggi. Mungkin ini, Mas Aziz, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Jadi Islam itu adalah konsep kehidupan yang sempurna. Jadi dengan Islam, insya Allah, seluruh persoalan-persoalan tadi bisa terselesaikan dengan baik. Maka yang harus kita bangun adalah sekarang bagaimana kita membangun kesadaran politik umat untuk kembali terhadap aturan Allah dan Rasul-Nya. Baik, ini Masya Allah nih, luar biasa ini. Syukron, jazakumullah khairan kasiran kepada Bung Dr. Fakih Syarif ya, ini atas pencerahannya. Mudah-mudahan lah negeri ini semakin diberkahi dengan kembali kepada aturan-aturan dan syariat Islam. Ya, ada satu baik, kalimat. Terima kasih Bung Ada Fakih. Satu kalimat terakhir. Ya, terakhir. Hanya dengan silakan, kembali ya, maksud saya hanya dengan kembali menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka generasi ini akan terselamatkan dari kerusakan dan keterpurukan. Mari kita ingat ucapan lemas dari Imam Malik rahimahullah. Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan sesuatu yang memperbaiki generasi awalnya. Apa itu? Yaitu menerapkan ajaran Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Fakih. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Ya, sama-sama. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Bung Fakih Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami pekan depan di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Akhirnya, saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.